Dikisahkan ada 3 pemuda bersaudara dari negeri Sam. Mereka adalah pemuda soleh yang juga merupakan pasukan perang. Keberaniannya berperang melawan musuh-musuh Allah tak perlu diragukan, karena cita-cita mereka adalah mati syahid. Suatu ketika, saat mereka bertiga ikut perang melawan kerajaan Roma, umat muslim mengalami kekalahan. Akibatnya, ketiga pemuda ini menjadi tawanan kerajaan Roma. Sang raja mengetahui bila ketiga pemuda tersebut merupakan pemuda yang sangat lihai dalam berperang, sehingga sang raja ingin membujuk mereka agar menjadi prajurit terbaiknya. Maka dipanggillah mereka bertiga untuk dihadapkan kepada sang raja. Tinggalkan agama kalian dan masuklah ke dalam agama Nasrani. Nanti masing-masing dari kalian akan saya beri kerajaan, dan saya juga akan nikahkan kalian dengan putri-putriku, kata sang raja membujuk mereka. Namun tawaran yang menggiurkan ini ditolak mentah-mentah oleh ketiga pemuda tersebut. Kami tidak akan pernah meninggalkan agama kami. Ketahuilah, Muhammad adalah nabi kami. Muhammad adalah rasul kami, balas mereka dengan tegas. Mendengar hal itu, sang raja pun menjadi murka. Karena telah menolak permintaan sang raja, maka sebagai hukumannya, sang raja memerintahkan kepada para pengawal agar dibawakan 3 belanga yang sangat besar. Dan raja memerintahkan agar belanga itu diisikan minyak ke dalamnya, serta kemudian dinyalakan api di bawah belanga tersebut selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu pula, ketiga pemuda tersebut dihadapkan ke arah bengala yang berisi minyak mendidih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan agama kalian, kalian nanti akan saya lemparkan ke dalam belanga itu, ancam sang raja. Setelah 3 hari berlalu, tibalah saatnya penentuan nasib mereka bertiga. Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian. Tinggalkanlah agama kalian dan masuklah ke dalam agama Nasrani. Bila kalian menolaknya, sekarang juga kalian akan dilemparkan ke dalam belanga itu, ucap sang raja mengancam. Belanga tersebut kini terlihat lebih menakutkan daripada 3 hari sebelumnya. Warna belanganya jadi memerah karena kobaran api, ditambah panasnya minyak yang semakin mendidih. Namun demikian, mereka bertiga tetap teguh beriman dan tidak mau memeluk agama Nasrani. Sang raja semakin murka karena tidak digubris permintaannya. Lalu salah satu dari mereka dilemparkan ke dalam belanga, yakni kakak yang paling tua di antara mereka. Kemudian menyusul pemuda berikutnya yang sedikit lebih muda dari yang pemuda pertama. Dengan seketika mereka berdua pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kini tinggallah satu orang lelaki yang paling muda di antara ketiganya. Kamu lihat sendiri kan bagaimana nasib kedua saudaramu? Mereka mati mengenaskan. Kalau kamu tidak ingin mengalami nasib seperti kedua saudaramu, tinggalkan agamamu dan masuklah ke dalam agama Nasrani, perintah sang raja. Sepertinya ancaman sang raja tak sedikit pun membuat gentar pemuda terakhir ini. Bahkan dengan lantangnya si pemuda berkata, Allah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku. Usaha sang raja untuk menakut-nakuti pemuda tersebut hanya sia-sia belaka. Maka sang raja langsung memerintahkan para pengawal untuk melempar si pemuda ke dalam belanga. Namun tiba-tiba penasehat kerajaan mencegahnya. Wahai paduka yang mulia, saya punya cara lain supaya pemuda itu memeluk agama Nasrani. Dan saya yakin ia pasti akan meninggalkan agamanya, kata penasehat kerajaan. Apa yang membuatmu yakin kalau pemuda itu akan meninggalkan agamanya? Sedangkan aku telah mengancamnya dengan berbagai cara, tetapi tetap saja tidak berhasil, balas sang raja. Ketahuilah wahai paduka raja, orang Arab itu paling mudah tergoda dengan yang namanya wanita dibandingkan dengan hal yang lain. Dan di negeri Roma ini tidak ada wanita yang paling cantik selain anak perempuanku. Serahkanlah pemuda itu padaku, biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Dia akan kuperkenalkan dengan anakku, pinta penasehat kerajaan. Sang raja menerima usulan penasehatnya, lalu ia pun menyerahkan pemuda itu kepadanya. Baiklah, saya beri waktu kamu selama 40 hari. Bila si pemuda masih belum memeluk agama Nasrani, maka dia harus dihukum mati, kata sang raja kepada penasehatnya.
Singkat cerita, dibawalah pemuda tersebut ke rumah penasehat kerajaan. Sesampainya di rumah, penasehat kerajaan ini berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, rayu dan goda pemuda itu dengan segala cara, supaya dia meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Nasrani." Mendapat tugas dari sang ayah, anak perempuan itu menjawab, "Baik wahai ayah, biar aku yang akan menyelesaikan semua tugas ini. Tinggalkan aku berdua dengan si pemuda di rumah ini." Kemudian, sang penasehat kerajaan meninggalkan anak perempuannya yang paling cantik di negerinya hanya berduaan dengan pemuda tersebut di dalam kamar. Hari demi hari, ia selalu menggoda si pemuda agar mau berbuat zina. Ia sengaja memperlihatkan tubuhnya yang molek dan terus mendekati si pemuda. Namun, berkat perlindungan Allah, pemuda tersebut tidak tergoda sama sekali. Ia habiskan siangnya untuk berpuasa, dan malamnya ia sibukkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah 40 hari berlalu, datanglah sang penasehat kerajaan menemui anak perempuannya. "Bagaimana? Apakah pemuda itu menyetubuhimu?" tanya sang ayah. "Wahai ayah, saya sudah berusaha menggoda dan merayunya, tapi pemuda itu tidak memperdulikan aku. Ia malah sibuk beribadah kepada Tuhannya. Mungkin itu dikarenakan karena dia masih trauma atas kehilangan dua saudaranya," jawab anak gadisnya. "Apakah ada solusi lain supaya pemuda itu mau memeluk agama Nasrani?" tanya sang ayah. "Wahai ayah, aku punya sebuah rencana. Mintalah tambahan waktu kepada sang raja dan tempatkan aku bersamanya di sebuah tempat yang tidak berada di negeri ini," ujar anak gadisnya. "Kenapa harus menetap di negeri lain?" tanya sang ayah heran. "Karena hanya dengan cara seperti itu, trauma yang dialami si pemuda akan menghilang dan aku akan dengan mudah menggodanya," jawab anak gadisnya. Rencana tersebut disetujui oleh ayahnya selaku penasehat kerajaan. Ia lalu menghadap sang raja untuk meminta tambahan waktu dan menyampaikan rencana anak gadisnya. Sang raja pun menyetujui rencana tersebut. Maka pemuda tawanan raja dan perempuan cantik tersebut akhirnya dibawa ke sebuah negeri yang berbeda dari tempat sebelumnya dan menetap di sana. Namun lagi-lagi perempuan cantik itu kewalahan menggoda si pemuda. Si pemuda tetap saja menyibukkan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Si pemuda sama sekali tidak tergoda oleh kecantikan dan kemolekan tubuh perempuan tersebut. Sementara tambahan waktu yang diberikan sang raja kini tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan misinya untuk menggoda si pemuda masih mengalami jalan buntu. Hingga pada suatu malam, perempuan cantik itu bertanya kepada si pemuda, "Bagaimana mungkin kamu bisa tidak tergoda? Padahal aku wanita paling cantik di negeriku." Pemuda soleh itu menjawab, "Semua atas pertolongan Allah. Sesungguhnya aku hanyalah hamba yang lemah." Mendengar penjelasan tersebut, perempuan cantik itu merasa tertegun. Kemudian perempuan itu kembali berkata, "Seandainya bukan karena pertolongan Tuhanmu, sudah pasti engkau akan berbuat zina denganku. Ajarilah aku tentang Islam. Bimbinglah aku untuk memeluk agama Islam. Dan izinkan aku untuk menjadi istrimu," pinta perempuan tersebut. Akhirnya perempuan cantik itu mendapat hidayah Allah. Ia lalu dituntun membaca 2 kalimat syahadat oleh si pemuda dan menerimanya sebagai seorang istri. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa melarikan diri dari ayahku dan sang raja, kata perempuan cantik tersebut. Kemudian perempuan itu mengambil kuda yang bisa untuk ditunggangi mereka berdua, dan mereka pun melarikan diri. Tatkala malam hari, mereka melakukan perjalanan, dan ketika siang hari, mereka bersembunyi. Hingga pada suatu malam, ketika mereka tengah dalam perjalanan, mereka mendengar ada suara kuda di depan mereka. Betapa terkejutnya mereka berdua, karena yang menghampiri mereka adalah 2 saudara si pemuda yang telah meninggal. Maka pemuda tersebut mengucapkan salam kepada kedua saudara kandungnya itu. Mereka saling bertanya kondisinya masing-masing. "Apa yang terjadi, wahai saudaraku?" tanya si pemuda kepada kedua saudaranya yang telah meninggal. "Tidak ada yang terjadi selain yang engkau lihat, yaitu dicelupkan kami ke dalam belanga yang sangat panas. Ketika kami dicelupkan, kami langsung berada di dalam surganya Allah. Lalu Allah menghadirkan kami ke sini di hadapanmu, wahai saudaraku, supaya kami bisa menyaksikan pernikahan antara engkau dengan wanita ini." Maka menikahlah pemuda dan perempuan cantik tersebut dengan disaksikan kedua saudaranya. Setelah itu kedua saudaranya pun hilang dalam sekejap.
dan kedua mempelai pengantin menetap di negeri Sam hidup sebagai suami istri. Kisah ini terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada kisah yang tidak kalah menarik, yaitu tentang seorang pemuda soleh dan wanita pelacur. Diceritakan pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang wanita cantik jelita. Tak hanya cantik, tapi wanita ini juga kaya raya. Namun sayang, kekayaan yang ia dapatkan hasil dari menjual diri, yaitu sebagai pelacur. Setiap hari pintu rumah wanita ini selalu terbuka lebar, sedangkan dirinya duduk terlentang di atas ranjang tepat di depan pintu rumahnya. Hal ini ia lakukan untuk menggoda setiap lelaki yang berjalan melewati depan rumahnya. Tentu saja dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya membuat para lelaki banyak yang tergoda dan ingin melampiaskan hasrat nafsu birahinya. Tapi mereka harus membayar 10 dinar manakala ingin menggauli wanita pelacur tersebut. Suatu hari, seorang pemuda ahli ibadah melewati rumah pelacur wanita itu. Tanpa sengaja, dia melihat rumah yang terbuka. Hati pemuda itu pun hanyut oleh kecantikan wanita tersebut, hingga terbesit ingin menggaulinya. Namun, ia segera menepis keinginan tersebut. Entah kenapa, setibanya di rumah, pemuda itu terus terbayang-bayang oleh kecantikan wanita yang dijumpainya. Dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Namun, keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pemuda itu akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah uangnya terkumpul 10 dinar, si pemuda berniat menemui wanita pelacur tersebut. Esok harinya, berangkatlah pemuda itu ke rumah si wanita. Setibanya di sana, ia menyerahkan uang 10 dinar dengan harapan bisa menggauli kemolekan tubuh wanita idamannya. Si pemuda lalu diajaknya masuk ke dalam kamar dan rebahan di atas ranjang. Di saat wanita itu mulai membuka pakaiannya, tiba-tiba si pemuda mendengar bisikan di hatinya. Sesungguhnya Allah melihatku dalam keadaan buruk ini di atas ars. Sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amal ibadahku. Seketika tubuh pemuda itu menjadi gemetar. Wajahnya mendadak berubah menjadi pucat. Melihat perubahan sikap pada diri sang pemuda, wanita pelacur itu pun heran dan bertanya, "Kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu?" Pemuda itu menjawab dengan terbata-bata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Izinkan aku keluar dari sini." Wanita pelacur itu bertambah heran mendengar alasannya. "Kamu sudah jauh-jauh datang ke sini. Lakukanlah sesuai tujuanmu semula," balas wanita cantik tersebut. "Tapi aku sungguh takut kepada Allah. Biarlah uang yang sudah kuberikan menjadi milikmu secara halal," ucap si pemuda semakin gemetaran. Karena merasa kasihan, wanita cantik itu tidak memaksanya. "Apakah kamu belum pernah melakukan ini?" tanya wanita cantik tersebut. "Saya belum pernah melakukannya sekalipun," jawab si pemuda. "Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya wanita cantik itu kembali. Pemuda tersebut memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Selepas pemuda itu pergi, wanita cantik itu termenung. "Celaka dan kerusakan pada diriku," kata wanita cantik itu dalam hati sembari meneteskan air matanya. Rupanya setelah peristiwa itu, wanita cantik tersebut terketuk hatinya. Ia mendapat hidayah Allah untuk meninggalkan profesi bejatnya sebagai pelacur. Perasaan takut kepada Allah pun semakin mendera dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, "Pemuda itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun. Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutan si pemuda." Saat itu pula wanita tersebut semakin sadar dan semakin takut kepada Allah. Suatu hari terbesit dalam hati wanita cantik itu ingin menemui pemuda yang membuatnya bertaubat. "Sesungguhnya jika aku bisa menemui pemuda itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku," pikir wanita cantik tersebut. Esok harinya, wanita cantik itu pergi ke desa tempat pemuda itu menetap. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di sebuah desa yang dituju.
Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal si pemuda kepada para penduduk desa. Mereka lalu mengantarkan wanita itu untuk menemui pemuda yang dicarinya. Sesampainya wanita itu di depan rumah si pemuda, penduduk desa memberitahu kepada si pemuda bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pemuda itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui wanita yang mencarinya. Si pemuda masih kebingungan dan tidak mengenalinya, sebab si wanita wajahnya tertutup cadar. Ketika cadarnya dibuka, barulah si pemuda teringat bahwa wanita yang mencarinya adalah yang dulunya seorang pelacur yang sempat membuat dirinya akan melakukan perbuatan maksiat. Si pemuda tiba-tiba menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah dan meninggal saat itu juga. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemui pemuda soleh. Namun di saat itu juga ia harus kehilangannya. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada para penduduk, apakah si pemuda memiliki saudara yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab bahwa si pemuda memiliki seorang saudara yang juga soleh. Akan tetapi saudaranya ini hidup sengsara dan tidak memiliki harta. Tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup banyak, balas wanita tersebut. Pada akhirnya wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pemuda yang dicarinya. Dari pernikahannya inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 keturunan, yang mana 7 keturunan mereka menjadi nabi-nabi pada masa Bani Israel. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memuliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun dulunya adalah seorang pelacur, apalagi hanya sebagai banci. Karena dalam suatu kisah yang lain, ada seorang banci yang ternyata jenazahnya dimuliakan oleh Allah. Kisah ini berawal ketika Syekh Abdul Wahab sedang berjalan menyusuri sebuah kampung. Tidak lama kemudian, tampaklah 4 orang yang sedang mengusung jenazah menuju sebuah pekuburan. Keempat orang tersebut terdiri dari 3 orang lelaki dan 1 perempuan. Syekh Abdul Wahab lalu menghampiri mereka dan meminta supaya perempuan tersebut tidak usah ikut mengusung, biar dia yang menggantikannya. Setibanya di pemakaman, Syekh Abdul Wahab ikut mensolati jenazah tersebut dan mengikuti acara prosesi pemakaman sampai selesai. Setelah acara prosesi pemakaman selesai, terbesit tanda tanya dalam benak Syekh Abdul Wahab. Ia pun lalu menanyakannya kepada wanita tersebut. Siapa jenazah itu? Mengapa hanya kalian berempat yang mengiringi pemakamannya? Apakah kalian tidak punya tetangga? Wanita itu menjawab dengan nada sedih. Dia adalah putraku. Sesungguhnya tetangga kami banyak, tapi tidak ada yang mau mengiringi jenazah anak saya. Mendengar itu, Syekh Abdul Wahab bertambah heran. Kenapa demikian? Tanya Syekh Abdul Wahab. Mereka menganggap hina dan jijik kepada anak saya hanya karena anak saya banci, jawab wanita tersebut. Karena merasa iba, Syekh Abdul Wahab lantas mengajak perempuan itu untuk mampir ke rumahnya. Dia suguhkan makanan dan memberikannya uang, pakaian, serta gandum. Lantas perempuan itu pun pamit pulang. Pada malam harinya, Syekh Abdul Wahab tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia didatangi oleh sosok putih, terang bercahaya laksana purnama. Sosok itu mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab pun tertegun, kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah ruh dari jenazah yang kau kuburkan tadi siang. Allah memuliakanku seperti ini, karena manusia begitu meremehkan dan menghinaku di muka bumi." Kisah ini terdapat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi. Dalam kisah ini menjadi ibroh bagi kita supaya jangan memandang hina kepada makhluk Allah, apalagi kepada manusia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.